Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum. Coba belum? Bukan Bu. Waduh. Ya, nanti diberikan ya. Oke. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mengabsen mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Reisha Diva Maharani Putri, ya. Tania Alfiani Putri, Hadir Bu. ya. Mbak Ut Istiana, Hadir Bu. kenapa kok senyum-senyum Mbak Ut? Bahagia ya? Iya. Oh iya. Bahagia bertemu Ibu atau bahagia dengan pelajarannya Ibu? Bertemu Ibu. Iya, iya. Baik, silakan dikeluarkan bukunya atau alat tulisnya, dikeluarkan dulu. Sudah? Nah, sebelumnya Ibu mau speaking dulu ya, supaya menambah semangat kalian. Oke? Oke. Ayo, kalau Ibu bilang tepuk satu, gitu kalian tepuk satu ya. Kalau Ibu bilang tepuk dua, kalian tepuknya dua kali. Kalau Ibu bilang tepuk tiga, kalian jawabnya boom, gitu ya. Paham? Oke. Ibu tes dulu ya. Tepuk satu, tepuk tiga, boom. Mbak Ut udah fokus. Mbak Ut saking bahagianya sampai nggak fokus ini. Ayo, tepuk tiga, boom. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, boom. Tepuk dua, tepuk satu, tiga, boom. Oke, sudah semangat? Sudah ya. Oke, untuk materi yang kemarin Ibu sampaikan yaitu mengenai surat pribadi. Apakah masih ingat? Lupa. Lupa. Oke. Ya, iya Bu. Mbak Tania, coba. Apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada individu lain dengan tujuan pribadi. Biasanya surat ini berisi ungkapan perasaan, pikiran, dan informasi yang bersifat pribadi dan keluarga. Oke, ya. Jadi, surat pribadi itu hanya untuk teman atau keluarga saja. Nah, kalau surat resmi itu biasanya dipakai untuk kayak seperti surat lamaran pekerjaan, itu termasuk surat resmi ya. Nah, ada yang masih ingat contoh dari surat pribadi itu apa? Bu. Ya, Mbak Tania. Surat nikah, surat sakit, surat undangan, ulang tahun, surat pernikahan. Ya, betul sekali. Surat pernikahan itu termasuk surat pribadi. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu masih berhubungan dengan surat, yaitu yang akan kita bahas surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kalian kan sudah kelas 12 nih. Pastinya nanti ada yang melanjutkan ke kuliahan dan ada yang melanjutkan bekerja. Nah, salah satunya untuk memperoleh
Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai kompetensi awal pada pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran secara lisan maupun tulisan. Nah, yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang keempat, peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Oke, selanjutnya Ibu juga akan menyampaikan dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan pengertian dari surat. Nah, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan memberikan maksud pesan dari si pengirim. Nah, jadi surat adalah tujuannya untuk menyampaikan informasi yang telah ditulis oleh si pengirim kepada penerima surat. Paham? Paham. Ya. Nah, di sini tolong dibacakan Mbak Reisha mengenai pengertian dan jenis surat lamaran. Dibaca pengertiannya dulu saja. Gak kelihatan, Bu. Gak kelihatan? Enggak. Oke, Ibu bacakan saja ya. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Jadi, apa Mbak Risha pengertian surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai jenis surat lamaran pekerjaan. Itu ada dua, yaitu surat lamaran pekerjaan gabungan dan terpisah. Nah, yang pertama itu surat gabungan, surat lamaran pekerjaan yang menggabungkan isi surat dengan daftar riwayat hidup atau nah, surat dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV pelamar dalam dokumen yang sama. Jadi intinya gini, isi surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup
Di dalam surat lamaran pekerjaan kan biasanya terdapat riwayat pendidikan ya. Nah itu Iya. apakah TK juga ditulis atau pendidikan terakhir saja? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Uut. Nah, jadi nanti di riwayat pendidikan itu boleh diisi hanya pendidikan terakhir saja, seperti SMK atau SMA itu. Nah, untuk jenjang TK sebaiknya tidak usah ditulis ya. Jadi mungkin SD masih boleh ditulis, SMP atau SMA itu boleh. Nah, terus TK itu tidak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Jadi hanya pendidikan terakhir saja yang ditulis, seperti SMA atau SMK tadi ya kan. Nah, alasannya kenapa? Karena supaya bisa menarik perhatian HRD dan HRD bisa lebih fokus ke jenjang pendidikan terakhir dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, apakah sudah dipahami Mbak Uut? Paham, sangat paham. Iya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Tidak. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat. Nah, tempat dan tanggal surat ini ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Jadi contohnya seperti ini. Ditulis di pojok kanan ya. Mojokerto sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 Juli ya. Juli 2024. Nah, ini itu tidak pakai tanda titik karena bukan merupakan suatu kalimat. Nah, yang kedua yaitu ada lampiran. Kata lampiran itu tidak boleh disingkat. Biasanya disingkat EALMP. Itu salah. Jadi yang benar ditulis lampiran gitu. Harus lengkap. Nah, yang ketiga juga ada perihal. Kata perihal itu tidak boleh disingkat. Sama seperti lampiran. Jadi tidak boleh ditulis hal. Gitu ya. Ini salah. Nah, untuk yang keempat yaitu alamat surat. Alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, tulisan jalan juga tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing barisnya. Jadi seperti ini. Nah, coba lihat. Yang betul yang mana? Nah, ini ada 2 opsi. Yang pertama ini salah atau betul? Mana tulisannya? Betul. 1 apa 2? 2. Ya, betul ya. Karena alamat surat itu tidak menggunakan kata kepada. Ya, jadi langsung yang
Paham. Ya, baik. Nah, untuk salam pembuka juga menggunakan kata-kata singkat dan jelas. Penulisannya dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Setelah kata dengan hormat itu menggunakan koma. Jadi seperti ini. Dengan hormat. Itu pakai koma. Nah, selanjutnya yaitu tentang isi surat, tetapi dalam isi surat itu ada 3 alinea. Nah, yang pertama, paragraf pembuka berisikan keterangan tentang alasan pengirim surat atau si pelamar pekerjaan itu menulis surat itu tujuannya untuk apa. Nah, ini ditulis di bawahnya sini dengan hormat. Tujuannya itu apa? Nah, terus di alinea kedua yaitu ada isi surat. Isi surat ini biasanya berisi nama kalian atau nama si pelamar. Misalnya nama ibu sendiri ya, Ilya Ulfa, nama pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, ada juga tempat tanggal lahir, biasanya ada nomor telepon, ada email yang dicantumkan juga. Nah, terus yang paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini terdapat harapan pelamar supaya diterima di perusahaan tersebut. Nah, jadi harapannya itu apa? Harapan si pelamar pastinya kan supaya diterima di suatu perusahaan atau kantor yang diinginkan kan ya. Nah, jadi itu. Yang ketujuh ada salam penutup. Nah, di salam penutup ini itu ada kata sapaan atau ucapan terima kasih kepada HRD atau perusahaan yang telah menerima surat. Nah, jadi semisal gini, di alinea itu terdapat ucapan terima kasih. Terima kasih demikian, terima kasih atas perhatian HRD PT Indonesia, seperti itu contohnya. Nah, yang alinea terakhir 8 yaitu tanda tangan dan nama lengkap. Tanda tangan berada di pojok kanan bawah surat. Nah, itu harus dilengkapi dengan nama lengkap si pelamar. Jadi nanti itu barisnya harus sama atau harus lurus dengan tempat tanggal surat. Nah, di sini juga dituliskan Mojokerto tanggal 11 Juli 2024, terus tanda tangan. Terus di sini nama lengkap si pelamar, ya. Nah, sampai unsur-unsur sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya dulu. Oh iya, Mbak Ut lagi bertanya ya. Sebutannya ya. Iya, silakan. Dalam unsur itu kan dalam penulisan lampiran itu ditulis dengan huruf atau angka. Oh iya, jadi gini, di dalam lampiran itu ditulis harus dengan huruf. Jadi tidak boleh dengan angka. Semisal dokumennya ada 5 lembar, itu ditulis 5 lembar. Salah, mohon maaf. 5 lembar. Tidak boleh angka ya. Ya, yang lainnya paham? Iya, jadi ditulis huruf bukan angka. Nah, selanjutnya ini ada contoh format surat lamaran pekerjaan. Silahkan dicermati dulu. Baris yang pertama tadi apa? Tempat dan tanggal surat. Baris yang kedua yaitu tadi apa? Lampiran. Baris yang ketiga perihal, ya. Baris yang keempat alamat surat. Yang kelima isi surat. Yang terakhir tanda tangan.
membuat surat lamaran pekerjaan ya. Silakan. Sudah ya? Sudah cukup untuk mencermati format surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ini nanti kalian ibu suruh menganalisis. Silahkan dianalisis, soalnya ini belum sempurna. Jadi masih ada yang salah, belum sesuai dengan sistematika yang ibu berikan tadi. Jadi kalian analisis, saya kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Apakah ada kesulitan badannya? Tidak, Bu. Tidak. Baik, silakan dilanjut. Sudah selesai? Sudah, oke. Ibu minta satu persatu menyampaikan hasil analisisnya. Dari siapa dulu, Bu? Terserah. Terserah siapa dulu? Saya, Bu. Ya, Mbak Risha, silakan. Analisis kesalahan yang pertama yaitu kesalahan pada penulisan lampiran. Lampiran. Terus ada lagi? Kedua, kesalahan pada penulisan kepada. Kepada. Analisis kesalahan yang kedua, yang pertama kesalahan penulisan jalan. Ya, jalan. Yang kedua, mengawali isi surat harus menggunakan huruf kapital. Awalan surat. Oke, ada lagi? Ada. Baut ya. Apa baut? Di bawah tanda tangan tidak ada nama pelamar. Nah, nama pelamar. Ada lagi, Bu. Ya, terus? Surat lamaran ditulis dengan ballpoint hitam.
disingkat. Nah, di contoh sini disingkat ya. Terus yang kedua yaitu kata kepada, itu diganti dengan kata yang terhormat. Yang ketiga jalan, itu nggak boleh disingkat. Yang keempat awalan menulis isi surat. Nah, menulis isi surat itu harus diawali dengan huruf kapital. Yang kelima, di bawah tanda tangan itu harus disertai dengan nama lengkap si pelamar. Terus yang keenam, itu harus menggunakan ballpoint warna hitam. Jadi selain ballpoint warna hitam tidak boleh. Sudah sampai sini paham ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, penulisan surat lamaran pekerjaan ini harus menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, simpatik, supaya apa? Bisa menarik hati orang yang memberikan lowongan pekerjaan kepada si penulis. Nah, juga harus menggunakan kalimat yang efektif dan komunikatif, penggunaan bahasa buku serta ejaan yang harus tepat dan benar. Nah, unsur-unsur kebahasaannya yaitu meliputi yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, dan informatif dan tepat sasaran. Nah, yang terakhir, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi, nanti menuliskan surat lamaran pekerjaan itu, kertasnya itu harus bersih. Jadi tidak ada coretan satupun, ya. Nah, tadi harus tulisannya harus mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Oke. Sepertinya kalian sudah lemes ya. Boleh? Ibu minta berdiri. Oke, ayo berdiri dulu, berdiri. Berdiri, ayo. Jadi satu baris di sini ya. Berdiri, ayo. Ayo Mbak Uut. Gak gitu. Ayo Mbak Resya, Mbak Tania. Berdiri dulu. Oke. Oke, jadi Ibu bilang, mana suaramu? Yuk kalian bilang ya, ini suaraku, gitu ya? Ya. Oke, kita dulu. Mana suaramu?
Ini Mbak Ut, silakan dikerjakan. Ini Mbak Aisyah, Mbak Tania, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Untuk nama, boleh diisi nama kalian masing-masing. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Ya Mbak Ut. Iya. Oh iya, waktu pengerjaan hanya 15 menit ya. Cukup? Ya, silakan dilanjutkan. Putri Mbak Ut sampai mana? Oh iya. Mbak Aisyah sampai mana? Masih nulis nama. Oke, sudah diisi surat ya. Mbak Tania sampai mana? Isi surat sama. Oke. Sekali lagi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Sudah selesai Mbak Ut. Oh sudah ya. Silakan ditunggu yang lainnya ya. Oke. Oke, sudah selesai semua? Oke, jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Terima kasih Mbak Ut. Mbak Ut sangat bahagia ya sepertinya hari ini. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih Mbak Tania. Bentar ya, Ibu cek dulu tugas kalian.
Salahnya itu di sini. Di sini. Oh, Oke Mbak Ut, ini yang salah, soalnya ada tidaknya. Terus habis itu ini Iya, terus mana lagi yang salah? sama ini. Iya, itu salah ya Mbak Ut. Jadi nanti jika membuat surat lamaran pekerjaan lagi, diperhatikan sistematikanya ya. Oke. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah paham ya? Kalian juga sudah menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik. Hanya saja tadi ada yang sedikit kurang, jadi nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Nah, ada berapa lagi jenis surat lamaran pekerjaan? Ada dua ya. Yang pertama gabungan, yang kedua terpisah. Nah, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tadi ada berapa? 8 ya. Yang pertama tempat dan tanggal surat, yang kedua lampiran, yang ketiga perihal, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam isi surat, yang ketujuh salam penutup, yang terakhir tanda tangan dan nama lengkap. Nah, tadi Ibu sudah memberikan contoh format surat lamaran pekerjaan dan juga sudah memberikan contoh surat lamaran pekerjaan yang belum sempurna dan sudah disempurnakan oleh siswa-siswa Ibu yang cantik-cantik ini. Terus ada juga unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang kedua kata-kata yang sopan, dan yang ketiga suratnya harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang terakhir yaitu dalam penulisan surat, nah itu harus lembarnya harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, tadi juga Ibu sudah memberikan kalian tugas ya. Nah, baik, pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Tetap semangat ya kalian semua. Ibu harap kalian juga sehat selalu, rajin belajarnya, lebih giat lagi, dan jangan bermalas-malasan ya. Sebelumnya mohon maaf apabila pada penyampaian materi pembelajaran pagi hari ini Ibu ada salah kata, Ibu meminta maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.